Orang-orang yang selama ini minta dibela, minta kajian tuh kajian yang soft spoken, yang dielus-elus, abang kakak yang dirahmati Allah, sayang Allah kepada abang kakak semuanya ini. Masya Allah, ramailah di hotel. Allah membangkitkan angan-angan kosongnya gitu. Dibangkitkanlah angan-angan kosong itu. Angan-angan kosong tuh sakit abang kakak. Surat An-Nisa, abang kakak buka surat An-Nisa. Dari 117 coba baca. Supaya urutannya tuh bisa paham gitu, flow-nya. Iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka tidak menyembah selain dia kecuali berhala. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Marida itu durhaka. Laknatullah illa syaitanam marida laknatullah. Allah yang melaknatnya karena setan ini durhaka. Dulu kita tahu namanya Azazil. Dia jin. Jadi kalau ada yang bilang dia malaikat tuh salah ya Bang Kakak ya. Dia kana minal jinni. Kalau di Al-Kahfi itu. Fafasako an amri rabbih. Udah? Di ayat 118-nya. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Nasibam mafruḍa tuh ambil saham, ikut ngerecokin gitu. Dia nih bukan problem solver, tapi datang untuk jadi troublemaker. Sebentar, pelan-pelan ya. Dia datang ngapain? Jadi apa? Jadi troublemaker. Bikin keruh air. Kan ada yang jadi pembisik, penasehat, itu bikin kita jadi, oh, aku ndak nampak nih sisi ini. Blind spot kita ada yang nunjukkan. Tapi kalau ini nasibam mafruḍonya, aku benar-benar akan ngambil bagian tertentu dari hambamu. Maksudnya bikin onar, jadi troublemaker, bikin rusuh. Ada aja pokoknya. Emang jangan sampai salah pilih musuh gitu ya. Nasibam mafruḍo itu dia ambil bagian di bagian yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan gitu. Misal contoh ya, kalau kita misalnya beramal soleh dengan sudah khusyuk gitu. Udah khusyuk nih. Iblis tuh ngambil nasibam mafruḍonya apa? Di satu masjid ini tahu ndak antum kata dia. Pakai antum juga dia. Kayaknya yang paling khusyuk dan tenang, tumakninah sholatnya tuh antum kayaknya. Antum nih si paling tumakninah. Kita grogi kan? Kalau aku tengok-tengok sih emang iya sih. Budak-budak tuh laju benar sholatnya. Ndak lah sampai bilang ana ini Masya Allah. Ndak. Cuma dia akan bilang la'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍo. Nah itu yang kemarin ke-trigger tiba-tiba tuh. Ini. Nasibam mafruḍo. Dia tidak akan lepaskan, tidak akan dilepaskannya. Ada celah ya sedikit tuh masuk. Bang Sam nih Masya Allah memang banyak manusia di Pontianak, tapi yang peduli sama tunanetra itu cuma abang loh, Masya Allah. Enggak kata Bang Sam. Iya Bang Sam, 2 kali minta puji rupanya. Habis Bang. Langsung masuk paret. Kurban kemarin itu, Idul Adha kemarin itu, Masya Allah, kurban antum itu istimewa. Paling gemuk kurban antum, tidak ada lawan. Antum itu Masya Allah emang antum. Nah ini kita ngapalkan istilah baru. La'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍo. Jadi dia akan ambil bagian. Nah, makanya setiap orang ada setannya, setiap setan ada orangnya. Coba diulang. Bisa enggak setan tuh datang lewat pintu ilmu? Jadi
kalimat nasibam mafruḍo ini menurut saya ya, takarannya tuh beda-beda. Setiap orang dikasih sama Allah dan memang begitu. Maka ujiannya ada yang fisiknya diuji, ada yang hartanya diuji, ada yang hatinya diuji, atau ada yang menjadikan abang kakak sebagai tadi tuh, sebagai setan-setan berbentuk manusia. Ya kan? Orang berlebih-lebihan mentreatment abang kakak, memuji berlebihan, mengapresiasi ibadah berlebih-lebihan. Nah, kita masuk ke ayat yang lebih dalam. Bagaimana langkah konkret? Nah, gitu kan. Ayaman, nasibam mafrudonya gimana Ayaman? Kalau memang setan tuh mau masuk. Wala udillannahum. Wala udillannahum. Udillannahum. Aku akan benar-benar pasti menyesatkan mereka. Jadi abang kakak, mohon maaf ya, nggak bisa bang kakak lihat keseharian saya atau saya ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa di Instastory, tak ketemu. Insya Allah nggak ketemu. Kalau Bang Banjir mungkin boleh lah. Hai guys, aku lagi mecahkan telur tembalak guys, hasil gitu. Dan saya yakin abang kakak pun kalau mungkin nengok tuh aneh aja rasanya. Wala udillannahum. Wala udillannahum. Udillannahum. Wala umanniyannahum. Nah, ini dan. Satu, disesatkan. Dua, dibangkitkan angan-angan kosong mereka. Ini Allah ngasih contohnya. Wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Oplas, operasi plastik untuk sesuatu yang tidak penting. Bang, bagian dari sini. Abang kakak, kalau udah pernah coba perempuan pertama, pasti pengen coba perempuan kedua, ketiga. Dan kalau udah pernah coba botol khamar pertama, pasti penasaran botol-botol kedua. Udah pernah coba meja judi pertama, atau sekarang udah enggak pakai meja judi, aplikasi judi pertama, akan coba aplikasi yang kedua. Kalau udah pernah ngutang online pertama, maka kemarin baca di berita, tapi ini hoax ya kayaknya. Kan kita harus husnuzon ya. Itu utang sampai ratusan triliun itu. Yang berutang adalah milenial dan Gen Z. Utang online. Karena untuk ngutang tidak kayak dulu harus pakai sertifikat tanah. Cukup KTP aja. Dan ngutangnya tuh kayaknya kecil-kecil gitu. 3 juta. 1,5 juta. Nanti bayarnya pakai aplikasi lain. Aplikasi lain. Aplikasi lain. Terus nanti ikut kajian si paling tersakiti. Aku dizolimi Ustadz sama ayahku. Ayahku gak pernah kasih perhatian sama aku. Dia cari kambing. Bukan kambing hitam. Cari apa namanya? Kambing tua. Maka mereka minta bela. Karena sebenarnya sedang menutupi kebobrokan personal yang parah sekali gitu. Saya ulang ya. Orang-orang yang selama ini minta dibela, minta kajian tuh kajian yang soft spoken, yang dielus-elus, abang kakak yang dirahmati Allah, sayang Allah kepada abang kakak semuanya ini. Masya Allah, ramailah di hotel. Memang itu yang mereka perlukan. Sehingga pengajian dan pembelajaran itu tidak lagi jadi ajang untuk mencari kebenaran, tapi jadi ajang untuk mendapatkan Nanti saya ngomong gini baper. Coba perhatikan betul-betul. Kenapa ujian itu terjadi sama seseorang? Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk itu datang karena kesalahanmu sendiri, kata Allah. Kesalahanmu
sendiri. Bima kasabat aidin nas, itu terjadi karena tangan-tangan manusia sendiri. Sekarang yang jadi pertanyaan sederhana banget. Yang melakukan itu siapa? Kenapa cari yang di tempat lain? Saya tidak menyalahkan orang-orang yang bikin kajian soft spoken. Tidak apa-apa, boleh. Ada marketnya memang. Tapi Ayaman tidak di situ. Jangan paksa Ayaman bikin kajian kayak gitu. Udah banyak orang-orangnya di situ. Silakan main di situ. Ayaman tidak bisa samakan. Beda lah metode dakwahnya. Ustaz Yahya Waloni beda metode dakwahnya. Metode aja beda. Nah, ada yang nangkap di sini, ada yang geser di sini. Semua orang punya metodenya dan tidak ada yang salah. Nah, Ayaman tidak kayak gitu. Kalau Ayaman marah ya marah aja. Kan abang kakak gampang. Oh, tidak suka, matikan, selesai. Udah dibilang bah jangan datang tiap hari kajian soft spoken. Dan memang ada marketnya. Bagus untuk menyemangatin, jangan putus asa. Jadi mereka tidak mau di kau salah, ini nih salah gitu. Tidak bisa, mereka tuh kaget, bisa pingsan di tempat. Mereka mau itu bilang, Allah itu sayang sama abang kakak, abang lagi diuji. Oh, tidak pernah daftar ulang, tidak pernah register, masuk kelas tak pernah, kok tiba-tiba ujian? Apa iki? Nyambung tidak kira-kira? Coba pakai analogi anak sekolah. Register enggak pernah. Oke, terus daftar ulang enggak juga. Sekolah belajar enggak juga, online tak masuk, offline apa lagi. Tiba-tiba dia bilang, saya lagi diuji Ustaz. Hah? What the fun? Nah gitu, what the fun ya. Alangkah lucunya. Piye iki ujian ki piye Jip? Ujian apa? Kok register tak pernah? Aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Nah, ini yang abang kakak. Dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Nanti, itu kalimatnya itu apa? Apa passwordnya? Kalau aku punya duit, aku mau kurban besar kayak dia tuh. Aku bukan tak mau kurban besar. Duit belum ada. Oh, gimana? Bagus tak? Udah cocok? Kalau duitnya ada, takkan tak beli kurban? Cie. Apa? Tepuk sebelahnya? Cie. Si paling niat apa? Coba benar-benarlah Allah kasih duitnya, Dam. Benar-benar hadiah Allah kasih duitnya. Datang tuh duit barang plung masuk 50 juta. Apa iblis bilang? Setan, kan? Ngapalah setan tuh jahat sekali sama manusia kata. Apalah salah manusia. Apa yang terjadi ketika duit itu masuk 50 juta? Ini kalau diputar bisnis nih Bang Abu. Bagus nih diputar bisnis nih. Nanti marginnya kita sedekahkan sama anak yatim. Walah, bibir kok. Najib. Nanti kita bantu itu masjid kapal Pontianak itu kita bantu nanti itu. Apa yang kurang Bang Ajib? Tangga kurang ini nanti kita bantu. Doakan bisnis saya lancar Bang Ajib ya. Doalah kita kan. Insyaallah Bang. Lancar bisnisnya Ajib. Lancar. Kemana dia? Ya enggak mungkin ke masjid lah. Ke pantai, ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Pergi dia ke kandang sapi beli kurban. Betuah. Inilah yang dimaksud dengan dibangkitkan angan-angan kosong. Bahasa Arabnya wala umanniyannahum. Pakai tasydid 2 kali.